Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Jadi pada video kali ini saya akan membuat hands-on dari mata kuliah analisis ilmu data. Langsung saja, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum tentang analisis statistik deskriptif dan pembersihan data menggunakan dataset Ames Housing. Untuk datasetnya itu sudah ditentukan, kita bisa lihat di sini. Jadi dataset Ames Housing sendiri itu sudah berisi data detail mengenai properti rumah yang dijual di kota Ames, Amerika Serikat. Data ini itu mencakup lebih dari 2.900 entry dengan 82 variabel yang menjelaskan berbagai karakteristik rumah. Tujuan dari analisis ini itu untuk memperlihatkan bagaimana proses pembersihan data yang dilakukan, mulai dari memeriksa data duplikat, data kosong, hingga deteksi outlier. Lalu kita juga nanti dilanjutkan dengan analisis statistik deskriptif untuk memahami karakteristik data numerik maupun kategorik. Silakan teman-teman bisa download di sini. Untuk datasetnya saya sudah download, jadi saya tidak perlu mendownload ulang. Untuk ketentuan video ini juga itu sudah ada menjelaskan apa-apa saja itu sudah ditentukan. Tadi kita udah masuk ke pembukaan. Jadi di video kali ini itu ada sekitar kurang lebih 10 poin sampai ke penutupan. Sekarang kita bakal lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap persiapan data. Jadi di tahap persiapan data ini kita akan menggunakan Google Colab sebagai software utama untuk menjalankan analisis. Kenapa? Karena Colab sendiri itu sudah menyediakan lingkungan kerja berbasis Python yang lengkap dan juga mudah untuk digunakan. Google Colab ini itu dia dari Google dan gratis tentunya. Di Colab ini juga itu udah menyediakan lingkungan pemrograman Python berbasis cloud, yang artinya kita bisa menulis dan menjalankan kode Python langsung di browser tanpa perlu instalasi software tambahan. Colab ini juga itu udah dilengkapi berbagai library, apalagi untuk analisis data dan machine learning itu ada juga di sini, kayak Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Selanjutnya, selain itu, Colab ini juga terhubung otomatis dengan Google Drive. Jadi, kalau misalnya kita melakukan sesuatu di sini, otomatis nanti Google Colab itu kesimpan ke Google Drive. Jadi kita nanti bisa akses dan menyimpan file dengan mudah tanpa perlu kayak kita nge-save otomatis gitu, nggak perlu karena dia udah otomatis. Lalu pada bagian kedua kita juga akan membahas library apa yang digunakan. Jadi pada praktikum kali ini library yang digunakan itu antara lain ada Pandas. Pandas itu adalah library Python yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau data frame. Dengan Pandas, kita tuh bisa membaca file CSV, menampilkan data, memfilter kolom, dan juga menghitung statistik. Terus kita juga bisa membersihkan data itu dengan mudah. Terus kita juga pakai NumPy digunakan untuk perhitungan numerik dan operasi matematika, terutama pada data berbentuk array atau angka. NumPy itu mendukung operasi statistik seperti mean, median, dan standar deviasi. Terus kita juga pakai Matplotlib, yang dimana itu adalah library untuk membuat grafik dan visualisasi data seperti garis, batang, atau sebaran. Dengan Matplotlib, kita tuh bisa menampilkan pola data secara visual agar lebih mudah dipahami. Terus terakhir kita pakai Seaborn, yaitu library visualisasi yang dibuat di atas Matplotlib. Tapi biasanya tampilannya tuh bisa lebih menarik dan juga informatif. Kayak kita biasa buat grafik statistik seperti box plot atau histogram dengan desain yang udah pasti lebih rapi gitu. Lalu apalagi yang perlu kita jelaskan di tahap ini.
Nah, tadi kan kita udah jelasin software dan juga library kan. Di sini sebelum saya lupa, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang median, modus, dan simpangan baku. Karena hal itu bakal kita bahas berkali-kali pada hands-on kali ini. Yang pertama saya akan menjelaskan mean atau rata-rata. Jadi mean sendiri itu adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Untuk cara mencarinya itu kita bisa menjumlahkan semua nilai lalu bagi dengan jumlah datanya. Lalu ada median. Median sendiri itu nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dari kecil ke besar. Terus ada modus juga kita bakal bahas. Jadi modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Terus terakhir ada simpangan baku atau ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data-data itu menyebar dari rata-rata. Nah, di sini saya juga itu udah mengerjakan pada saat di kelas. Jadi nanti mungkin kodenya bakal saya ambil dari sini dan saya juga bakal menjelaskannya. Yang pertama, kita bakal upload dulu file dataset kita ke Colab dengan kode ini. Ya, coba kita tempel ini, terus kita jalankan. Jadi kode ini itu sering dipakai di Colab tentunya untuk mengunggah file dari komputer lokal kita ke lingkungan Colab ini. Nih, setelah kita jalankan kode ini nanti bakal muncul ini, choose file. Kita bisa pilih file dataset kita. Nah, nanti dia bakal ke-upload ke Colab seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, tuh muncul file MS Housing atau dataset kita seperti itu. Kalau misalnya dengan cara manual juga bisa. Caranya kita klik ini file, lalu kita upload di sini. Nih, tinggal pilih dataset yang kita punya itu kalau manual. Kalau pakai kode caranya seperti yang ini. Seperti itu kurang lebih. Lalu kita lanjut lagi tadi sampai upload. Kita coba baca lagi. Sekarang kita bakal membaca dataset dengan read CSV menyebutkan ukuran data dan isi kolom. Langsung saja. Di sini saya ada kodenya, sudah ada kodenya, kurang lebih seperti ini. Kita bakal coba untuk jalankan. Kita bisa klik tambah kode, terus kita tempel kode yang tadi, dan kita klik ini untuk jalankan. Nah, nanti muncul output seperti ini. Jadi, kode ini tuh kita pakai library ini, Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga Seaborn. AS di sini itu sebagai alias. Jadi Pandas itu aliasnya PD, kalau NumPy aliasnya NP, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini kita import dulu library yang bakal kita butuhin. Terus kita sns.set ini kita tuh bisa atur style atau gaya visualisasi di float. Kalau di sini tuh biarin semua grafik itu memiliki latar putih dengan garis grid atau garis grid halus. Tujuannya supaya tampilan grafik itu lebih bersih dan profesional. Kurang lebih kayak gitu ya kalau yang ini. Terus di sini kita ada print untuk menampilkan teks di output sebagai penanda bahwa sebuah library itu sudah berhasil diimpor tanpa error. Tidak ngasih pesan kayak ini. Terus kita ke bagian ini, file path. Jadi itu untuk menyimpan lokasi file dataset atau path-nya ke dalam variabel ini, file path ini. Karena kita pakai Google Colab, file CSV itu bakal disimpan di folder kerja /content ini, /nama file ameshousing.csv-nya. Yang dimana ameshousing sendiri itu dataset yang sebelumnya kita upload. Terus kita bakal mencoba membaca dataset menggunakan fungsi read_csv buka kurung tutup kurung dari Pandas dan menyimpan ke dalam variabel df ini atau data frame
Data frame di sini itu adalah struktur data yang mirip tabel, ada baris dan kolom yang digunakan untuk seluruh analisis berikutnya. Lalu ada print ini, kita bakal menampilkan ukuran dataset, yaitu jumlah baris dan kolom menggunakan atribut shape. Terus di sini kita bakal menampilkan 5 baris pertama dataset menggunakan fungsi head. Tujuannya tentu untuk melihat struktur awal data seperti nama kolom, jenis data, dan beberapa isi nilai. Terus kita akan menampilkan daftar nama kolom, jadi nanti di outputnya juga tuh bakal ditampilkan, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita jalankan kodenya tuh berhasil untuk membaca file CSV menggunakan fungsi read_CSV. Library-nya ada pesan berhasil diimpor. Terus untuk ukuran dataset, barisnya itu ada 2930 dan kolomnya itu ada 82. Nih contoh 5 baris pertama dari dataset yang kita punya. Terus di outputnya juga ada daftar nama kolom yang ada di dataset, kurang lebih seperti itu. Untuk pada bagian yang pertama, bisa kita lihat dataset itu berhasil dimuat. Terlihat juga ukuran datanya. Kurang lebih seperti itu untuk bagian yang pertama. Kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu pemeriksaan awal data. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan awal pada dataset untuk memahami struktur dan tipe datanya. Kodenya saya ambil dari yang sudah saya kerjakan, yang ini. Kita coba jalankan. Jadi kita bakal bahas dulu dikit kodenya. Print ini tentu untuk menampilkan informasi umum dataset kayak jumlah baris, nama setiap kolom, tipe data setiap kolom, kurang lebih seperti itu. Tujuannya tentu supaya kita tahu struktur awal data, mana kolom yang angka, mana kolom yang teks. Terus bagian ini nums underscore calls sama dengan def select data types ini itu num calls-nya sendiri itu untuk menyimpan semua kolom numerik atau kuantitatif kayak angka, luas, harga, tahun, dan lain-lain yang ada di dataset kita. Terus kalau cat underscore calls ini itu untuk menyimpan semua kolom kategorik atau kualitatif kayak zona, jenis atap, kondisi rumah, dan lain-lain. Kurang lebih kayak gitu. Terus di sini kita bakal tampilkan semua kolom numerik menggunakan perintah ini. Nanti bakal ditampilkan secara berurutan, kurang lebih kayak gitu. Terus di sini kita bakal nampilin kolom kategoriknya, lalu nanti kita bakal cek juga potongan kode yang ini tuh kayak kita bakal ngecek apakah ada kolom yang seharusnya itu numerik tapi tersimpan sebagai teks atau string. Contohnya kayak kolom harga atau sell price itu kan seharusnya angka, tapi kalau kebetulan disimpan sebagai teks maka itu kita perlu perbaiki, kurang lebih seperti itu. Terus if wrong type ini jadi untuk menampilkan hasil deteksi apakah ada kolom yang salah tipe data atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Lalu di bagian ketiga ini kita lihat fitur mana saja yang masuk ke golongan kualitatif dan kuantitatif. Nih, kita bisa lihat dari hasil outputnya. Di sini outputnya yang awalnya itu kita kayak tampilin dulu tipe datanya dan
nama kolomnya apa, tipe datanya apa gitu. Terus di sini juga ada jumlah kolom berdasarkan jenis data. Jadi fitur kuantitatif atau numerik itu ada 39 kolom, fitur kualitatif atau kategorik itu ada 43 kolom. Kita sudah tentukan mana yang kuantitatif dan mana yang kualitatif. Untuk daftar lengkap kolom kuantitatif itu ada daftarnya di sini seperti ini. Terus ada kualitatif itu nama-namanya di sini, kurang lebih seperti itu. Terus untuk kolom yang salah tipe datanya itu tidak ditemukan. Ada juga keterangannya di outputnya kayak gini. Tidak ditemukan kolom dengan tipe data salah seperti itu. Tadi kita udah menggunakan perintah df.info untuk melihat informasi umum, jumlah kolom, tipe data, dan apakah ada data yang kosong. Dan dari hasilnya, bahwa dataset itu terdiri dari kolom numerik dan juga kategori. Kemudian di sini saya juga mencoba untuk memisahkan fitur kuantitatif atau numerik seperti ini dan fitur yang kualitatif. Setelah dicek, dataset ini itu memiliki kolom numerik dan kolom kategorik yang lengkap. Terus untuk apakah ada kolom yang salah tipe datanya, itu tidak ada. Pemeriksaan tipe data itu penting ya untuk dilakukan di awal agar proses analisis selanjutnya itu bisa berjalan dengan benar. Karena jika tipe datanya salah, tentu hasil perhitungan statistik itu bisa menjadi tidak akurat. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu cek duplikasi dan inkonsistensi. Tujuannya untuk memastikan tidak ada data ganda, atau kategori tidak konsisten. Nanti kita bakal menjelaskan hasil df duplicated.sum ini. Terus kita bakal membahas adakah kategori yang tidak seragam, lalu kita bakal jelasin juga apakah data mengandung duplikasi dan inkonsistensi. Langsung saja. Untuk kodenya di sini saya sudah ada. Kita tinggal copy aja. Terus kita taruh di sini. Nah, kita coba jalankan. Ini saya tutup dulu karena nutupin, maaf. Nah, kurang lebih kodenya itu seperti ini. Saya agak besarin supaya kelihatan. Kalau tidak kelihatan, saya mohon maaf. Nah, seperti ini. Jadi, saya akan jelasin dulu sedikit pada bagian 4. Itu untuk kodenya seperti ini. n_dup sama dengan df.duplicated .sum Jadi, fungsi df.duplicated sendiri itu nanti dia bakal ngecek setiap baris data apakah baris tersebut identik dengan baris lain di dataset. Kemudian yang .sum ini digunakan untuk menghitung berapa banyak baris yang duplikat. Lalu jika ada duplikasi, tampilkan contoh duplikatnya menggunakan perintah yang ini. If n_dup lebih besar dari 0, itu kalau ada duplikasi, kode ini tuh bakal menampilkan contoh baris-baris yang terduplikasi menggunakan display. Nih, display ini, menggunakan kode display ini. Tapi kalau misalnya nggak ada, maka akan muncul pesan tidak ada baris duplikat ditemukan. Tidak ada baris duplikat ditemukan. Seperti itu. Tujuannya tentu untuk memastikan dataset kita itu tidak mengandung data yang sama persis 2 kali. Lalu kita cek inkonsistensi kategorinya. Nah, di sini kita
Kalau di sini saya memilih 5 kolom kategori pertama dari cat_calls untuk diperiksa nih. Supaya nanti outputnya nggak terlalu panjang. Kalau misalnya kita pilih semua kan kepanjangan outputnya, kurang lebih seperti itu. Terus perintah ini itu tujuannya untuk sampai ujung sini ya, itu untuk mengecek konsistensi ejaan kategori atau mendeteksi kategori yang tidak seragam. Misalnya kadang tuh di data itu ada contoh ya, residential versus residential. Bedanya yang pertama itu R-nya gede, yang kedua R-nya kecil. Itu kan tidak seragam. Terus ada NA versus N/A. Meskipun hurufnya sama-sama besar, tapi itu berbeda karena yang satu ada slash-nya, yang satu NA biasa. Nah, itu contoh kategori yang tidak seragam. Nah, untuk itu di sini kita akan mengubah semua huruf menjadi lowercase ini menggunakan fungsi ini dan menghapus spasi dengan perintah lower and strip ini. Kurang lebih kayak gitu. Lalu nanti bakal dibandingkan jumlah kategorinya. Kalau jumlahnya berbeda, berarti ada inkonsistensi ejaan atau penulisan kategori. Terus, kita bakal menampilkan hasil dari setiap kolom ini. Lalu yang terakhir ini tuh untuk bagian output. Untuk setiap kolom nanti bakal ditampilkan jumlah kategori unik, contoh kategori, terus apakah kategori tersebut itu konsisten atau tidak. Ini. Lalu yang ini, if n underscore dup sama dengan 0 itu nanti dia bakal sebagai kayak apa ya, di bagian penutupan gitu. Nanti ada rangkuman hasilnya nih dari teks-teks ini, kayak tidak ditemukan data duplikat atau gimana gitu ya. Kalau dijalankan itu kurang lebih seperti ini. Untuk baris duplikat pada dataset ini itu tidak ada. Terus ada pesannya nih, jumlah baris duplikat sama dengan 0, tidak ada baris duplikat ditemukan. Terus setelah itu bakal melakukan pemeriksaan inkonsistensi kategori. Di sini saya mengambil 5 kolom. Ini ada MS zoning, street, alley, landscape, line contour, seperti ini. Jadi dia bakal menampilkan jumlah kategori uniknya itu berapa. Terus disebutin nih. Terus diberitahu juga apakah kategorinya itu konsisten atau tidak. Untuk 5 kolom yang saya ambil itu kategorinya itu konsisten. Terus di akhir nanti ada kesimpulan. Tidak ditemukan data duplikat. Ini 0 ya tadi. Terus hasil pemeriksaan kategori menunjukkan kolom tertentu mungkin memiliki perbedaan ejaan kecil jika muncul peringatan di atas. Seperti itu. Terus apa lagi? Nih, tadi kita udah membahas hasil df_duplicate.sum, terus kategori yang tidak seragam, nggak ada data yang duplikat, terus jelaskan apakah data mengandung duplikasi dan inkonsistensi. Udah dijawab ya, kalau data ini tuh tidak ada data yang duplikat, sehingga dataset ini tuh aman untuk digunakan. Kemudian saya juga memeriksa inkonsistensi kategori pada beberapa kolom bertipe kategori. Hal itu untuk hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar kolom memiliki kategori yang konsisten, tidak ditemukan perbedaan penulisan yang berarti pada kolom-kolom yang saya pilih. Saya mohon maaf apabila kameranya goyang-goyang karena ini meja saya goyang-goyang. Nah, pada dataset juga itu tidak mengandung data ganda. Kita lanjut lagi ke
bagian kelima, yaitu check missing value. Kita bakal melakukan pemeriksaan terhadap missing value atau data yang kosong di dalam dataset, yang dimana hal ini tuh salah satu bagian penting dalam proses data cleaning, karena disinilah kita bakal ngecek data kosong atau missing value dan gimana cara menangani datanya nanti. Di sini ada poin-poin yang harus dijelaskan. Hasil dari df.isna, buka kurung tutup kurung .sum atau visualisasi kolom dengan missing terbanyak, alasan memilih median untuk numerik dan modus untuk kategori. Langsung saja kita coba untuk memasukkan kodenya dulu. Lagi-lagi di sini saya sudah punya kodenya karena di kelas ini saya sudah mengerjakan gitu. Ini tadi kan kita sampai yang ini. Kita lanjut lagi. Nah, kurang lebih untuk bagian yang kelima, check missing value, kodenya itu seperti ini. Kita bakal mengecek jumlah nilai kosong di tiap kolom. Nih, ada fungsi ini df.isna sum ini yang ada di poin penjelasan. Jadi nanti df.isna ini tuh bakal menghasilkan tabel true atau false yang menandai data kosong. Sum sendiri ini itu untuk menghitung berapa banyak data kosong di setiap kolom. Terus ada ini sort underscore value, itu untuk mengurutkan kolom dari yang paling banyak missing value-nya ke yang paling sedikit. Terus ada missing underscore page t ini itu untuk menghitung presentase data kosong dibanding total baris supaya nanti lebih mudah dilihat proporsinya. Terus di sini kita tuh bakal buat tabel ringkasan missing value, ada presentasenya, terus kita bakal yang mana ya? Nih, nanti kita akan nge-print kalimat ini juga. Tadi outputnya jumlah missing value per kolom itu nanti dicantumkan juga di outputnya. Kurang lebih seperti itu. Terus kita baca lagi, ini. Jadi nanti kita tuh bakal hanya menampilkan 20 kolom pertama yang memiliki missing value biar outputnya nggak terlalu panjang. Karena seperti yang kita tahu dataset kita tuh lebih dari 2000 kolom dan barisnya. Terus kita bakal menentukan kolom dengan missing terbanyak. Kode yang ini tuh kita bakal mencari kolom mana yang punya data kosong paling banyak. Kalau ada nanti bakal ditampilkan nama kolom dan jumlah nilai kosongnya. Kalau nggak ada nanti dia bakal kayak gini, tidak ada missing value di dataset. Ini itu berarti datanya itu lengkap. Terus kita visualisasi sederhana untuk melihat sebaran missing value. Di sini kita pakai ini heat map atau peta warna untuk melihat kolom mana yang punya missing value. Di warna terang itu adalah nilai kosong dan warna gelap nilai yang terisi. Karena di poin 5 ini ada pilihan kan, hasil dari df.isna.sum ini atau visualisasi. Jadi saya di sini pilih dua-duanya. Kita coba jalankan. Outputnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, jumlah missing value per kolom, terus nih kolomnya, nama kolomnya, missing value-nya ada berapa, dan
presentasenya itu berapa gitu. Kayak ini kita coba lihat dulu. Nah, di sini juga ada visualisasi seperti ini. Yang pertama tadi saya akan menggunakan df.isna sum itu untuk menghitung jumlah data kosong di setiap kolom. Terus kemudian saya tampilkan dalam bentuk tabel gini agar lebih mudah dibaca. Dari hasilnya itu terlihat bahwa beberapa kolom memiliki nilai kosong dan kolom dengan missing value terbanyak ditampilkan di bagian atas. Nih bisa dilihat. Hasilnya juga menunjukkan beberapa kolom dengan nilai yang hilang, terutama pada kolom full key ini yang paling atas, yang memiliki jumlah missing value yang paling banyak. Langkah ini tuh penting untuk dilakukan karena data kosong itu dapat mempengaruhi hasil analisis statistik dan juga model prediksi. Terus saya juga di sini membuat visualisasi heat map menggunakan Seaborn untuk memperlihatkan sebaran dari missing value di seluruh dataset. Nih bisa ada keterangannya. Kolom dengan missing terbanyak itu adalah pool kisi 2917 nilai kosong. Baru di sini ada visualisasi missing value-nya. Pada grafik ini, warna terang itu menunjukkan bagian data yang kosong. Untuk strategi penanganan missing value sendiri itu di sini dilakukan agar data kosong itu tidak mempengaruhi hasil analisis. Untuk kolom numerik, nilai yang hilang itu sebaiknya diganti menggunakan median karena median itu tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim atau outlier dan dapat mewakili juga nilai tengah dari data dengan lebih stabil dibandingkan mean. Sedangkan untuk kolom kategori, ini untuk strateginya ya, kan kita pengen nilai missing value gitu. Untuk strategi penanganannya itu yang udah saya sebutin tadi, sama untuk kolom kategorik, nilai kosong diisi menggunakan modus, yaitu kategori yang paling sering muncul, agar distribusi data tetap mencerminkan kondisi sebenarnya gitu. Terus dengan menggunakan median dan modus juga jadi dapat menjaga konsistensi data dan mencegah terjadinya bias dalam statistik berikutnya. Untuk alasan kenapa saya milih median untuk data numerik itu karena median itu lebih tahan terhadap pengaruh nilai ekstrim atau outlier dibandingkan dengan mean atau mean. Rata-rata. Dengan menggunakan median, menurut saya itu nilai pengganti yang dimasukkan itu tetap mewakili kecenderungan tengah dari data tanpa mengubah pola distribusinya itu secara signifikan. Sementara itu, di sini saya pilih modus untuk data kategori karena modus sendiri merupakan kategori yang paling sering muncul, sehingga mampu untuk menggantikan nilai kosong dengan pilihan yang paling umum dan tetap menjaga karakteristik asli dari data. Tentunya kedua pendekatan ini itu membantu menjaga keakuratan dan konsistensi data saat dilakukan analisis selanjutnya. Mungkin itu untuk bagian yang 5, cek missing value. Kita bakal lanjut cek outlier. Setelah kita cek missing value, kita bakal masuk ke bagian cek outlier. Jadi pada tahap cek outlier, tahap ini tuh bertujuan untuk menemukan nilai-nilai yang menyimpang jauh dari pola umum data atau yang bisa kita sebut biasanya kita sebut itu outlier. Outlier sendiri merupakan data yang nilainya tuh sangat berbeda dibandingkan sebagian besar data lainnya dan bisa muncul karena kesalahan input atau pengukuran atau memang mencerminkan kondisi khusus pada data. Terus, deteksi outlier itu dilakukan tentu karena penting. Jadi, deteksi outlier itu penting dilakukan untuk
dilakukan sebelum analisis deskriptif maupun permodelan, karena keberadaan outlier dapat mempengaruhi nilai rata-rata, standar deviasi, dan hasil dari model statistik, kurang lebih seperti itu. Pada tahap ini, pemeriksaan dilakukan terhadap beberapa variabel numerik penting, yaitu sell price, lot area, GR live area, dan overall call. Kalau saya pilih itu. Kenapa sih saya pilih kolom itu? Karena kolom tersebut itu berhubungan langsung dengan karakteristik utama rumah, yaitu harga jual, luas lahan, dan kualitas bangunan, yang dimana hal ini tuh sangat mungkin memiliki nilai ekstrim. Untuk kodenya kurang lebih itu seperti ini. Kita coba. Nah, kita coba untuk jalanin, udah bisa. Kita coba bahas sedikit kodenya. Di sini saya import matplotlib, seabird, dan juga numpy. Kolom to check ini itu adalah ini. Sebentar. Ini kolom to check ini itu adalah daftar kolom yang ingin saya cek outliernya. Terus pada baris kedua itu memastikan bahwa hanya kolom yang memang ada di DF yang dipakai untuk menghindari error bila nama kolom tidak ada. Jadi kalau misalnya kita masukin gak sesuai itu kan bisa error gitu. Terus print kolom yang dicek untuk outlier ini tentu untuk memberikan informasi kolom mana yang akan dianalisis. Terus ini for in columns to check. Jadi di sini kita bakal menampilkan box plot untuk tiap kolom. SNS box plot sendiri itu untuk membuat box plotnya itu vertikal. Sumbu Y, ini ada tulisannya. Jadi ini untuk tampilan box plotnya ya, kurang lebih kayak gitu saya ngaturnya. Lalu ini hitung jumlah outlier menggunakan metode IKR kayak gini. Jadi di bagian ini nanti kita bakal hitung tiap kolom Q1, Q2, Q1, Q3 dan IKR, batas bawah lower dan batas atas upper. Itu nanti bakal ditentukan di sini. Outlier sendiri itu adalah baris yang memiliki nilai di luar lower atau sampai upper. Nanti bakal disimpan jumlah outlier per kolomnya di outlier summary. Dan bakal dicetak seperti itu. Terus ini simpan versi tanpa outlier, hapus untuk perbandingan. Jadi kode ini itu memfilter secara berurutan. Artinya pada iterasi pertama kita bakal menghapus baris yang outlier pada kolom pertama. Pada iterasi kedua kita mulai memfilter data yang sudah dipotong untuk kolom kedua dan seterusnya. Nanti hasil dari df_no outlier ini itu adalah dataset yang tidak mengandung outlier pada semua kolom secara bersamaan, sehingga ukurannya itu bisa terus signifikan. Terus ini print ini itu untuk menunjukkan perubahan ukuran dataset yang membantu menilai pembersihan outlier. Terus ini untuk visually box plots sudah pembersihan. Jadi dia tuh bakal menampilkan box plot pada dataset yang sudah dibersihkan untuk melihat efek penghapusan outlier. Kita bisa lihat sedikit atau bahkan tidak di titik outliernya itu. Nih,
Untuk outputnya itu kurang lebih seperti ini. Kolom yang dicek dikasih tahu. Di sini saya pilihnya ini. Terus nanti bakal muncul box plotnya. Ini dari sell price sebelum pembersihan. Sell price-nya itu kayak gini box plotnya. Terus ini untuk sebelum pembersihan lot area itu box plotnya itu kayak gini. GR live area sebelum pembersihan box plotnya seperti ini. Overall call seperti ini. Terus di sini juga ada kayak rangkuman gitu untuk sell price ada 137 data outlier, lot area 127 data outlier, GR live area ada 75 data outlier, overall call ada 4 data outlier. Terus kita juga dikasih tahu ukuran data sebelum pembersihan itu ada 2930 dengan kolom 82, terus ukuran data sesudah itu dia jadi 2652. 82 ya tetap. Nah, untuk gambar box plotnya untuk sell price itu sesudah pembersihan seperti ini. Lot area seperti ini. Live area seperti ini. Dan overcall seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Dari hasil visualisasi menggunakan box plot menunjukkan adanya beberapa nilai ekstrim pada variabel sell price, lot area, dan GR live area berdasarkan metode interquartile range. Kita bisa lihat di sini. Terus setelah dilakukan pembersihan data dengan menghapus nilai-nilai yang berada di luar batas IKR atau interquartile range, ukuran dataset berkurang. Terus bisa kita lihat variabel-variabelnya juga itu menjadi lebih seimbang dan tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Bisa kita lihat sebelum dan sesudah juga itu terlihat perbandingannya cukup signifikan pada distribusi data sebelum dilakukan pembersihan box plot pada variabel sell price, lot area, GR live area bisa kita lihat memperlihatkan banyak titik outlier yang berbeda jauh dari kotak utama yang menandakan adanya data nilai yang jauh lebih besar dibandingkan mayoritas. Berikutnya setelah pembersihan, hasilnya bentuk box plot menjadi lebih seimbang, terus rentang datanya lebih sempit dan tidak lagi didominasi oleh nilai-nilai ekstrim. Bisa kita lihat pada gambar seperti itu. Terus distribusi datanya juga tuh terlihat lebih rapat sehingga nilai tengah yang menandakan penyebaran data itu menjadi lebih stabil dan representatif. Terus dengan kata lain juga setelah penanganan outlier, distribusi data itu menjadi lebih normal dan tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim. Sehingga nanti kalau misalnya kita lakukan analisis berikutnya, dapat mencerminkan kondisi datanya itu lebih akurat seperti itu. Nah, di sini saya sudah mencoba tadi menjelaskan poin-poin yang harus dijelaskan pada check outlier. Kita lanjut ke statistik deskriptif kuantitatif. Ke bagian yang ke-7. Jadi tahap kali ini itu bertujuan untuk menggambarkan data numerik secara ringkas melalui perhitungan statistik deskriptif. Kalau saya di sini itu untuk analisisnya saya melakukan pada 3 kolom numerik utama yaitu lot area, GR live area, dan juga sell price yang mewakili luas lahan, luas bangunan, dan harga jual rumah. Untuk kodenya seperti ini, kita buka lagi lab saya sebelumnya. Kita coba
untuk jalankan. Outputnya kurang lebih seperti ini. Kita jelaskan sedikit. Kita import dulu pandas dan nampinya. Terus dfpd.read.csv, di sini kita baca ulang dataset hosting dan menggunakan fungsi read.csv itu dari library pandas. Terus kolom numerik, load area, gr area, dan cell price itu adalah kolom yang bakal kita analisis. Di sini saya milihnya itu. Terus pemilihan kolom itu cukup penting karena agar analisis itu fokus pada variabel yang bisa dihitung statistiknya, kayak mean, median, dan lain-lain. Terus statistik deskriptif yang ini, jadi fungsi describe ini itu untuk menampilkan statistik dasar untuk setiap kolom numerik, yaitu jumlah data, rata-ratanya, terus standar deviasi, terus minimal dan maksimal, terus ada kuartil pertama, median, dan kuartil ketiga, yang dimana hal ini tuh dapat membantu kita untuk memahami sebaran data dan mendeteksi indikasi outlier seperti itu. Terus di sini kita juga bakal hitung statistik tambahan, mean, median, STD, CF, XR. Jadi mean sendiri itu rata-rata nilai tiap kolom, median nilai tengah, STD simpangan baku untuk mengukur seberapa jauh sih penyebaran data dari rata-rata. Terus CF ini itu koefisien variasi atau coefficient of variation. Semakin besar CF ini, terus statistik. Nah, kurang lebih hitung statistik seperti itu. Terus kita bakal gabung ke dalam satu tabel ringkas, mean, median, STD, CV, EQR-nya. Terus di sini tuh kita bakal buat tabel baru juga. Lalu nanti juga kita di akhir bakal tambahin contoh interpretasi sederhana kayak di contohnya kayak gini. Terus kita bakal ngebahas hasil describe atau tabel mean, median, STD-nya itu, dan kita juga bakal ngasih contoh interpretasi. Untuk outputnya itu kayak gini. Kolom yang saya pilih itu ditampilkan atau kolom yang akan dianalisis. Di sini saya milihnya ini. Nah, ini untuk hasil statistik deskriptifnya atau dari describe. Berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan, diperoleh ringkasan statistik seperti ini. Lot area itu memiliki rata-rata 10.147, sekian, dengan simpangan bakunya 7880 sekian, dan mediannya 9.436 sekian, dan CV-nya itu 0,78, yang dimana hal ini itu menunjukkan variasi ukuran lahan cukup tinggi antar rumah. Terus Garliv area memiliki rata-rata 1.499 sekian dengan CF 0,34 yang menandakan variasi ukuran bangunan tergolong sedang. Terus sell price memiliki rata-rata 180.796 sekian, mediannya 160.000, dan
CV-nya itu 0,44, artinya variasi harga antar rumah itu cukup tinggi. Secara keseluruhan, hasil ini tuh menggambarkan bahwa data numerik pada dataset Ames Housing itu memiliki sebaran yang cukup luas, terutama pada variabel harga rumah dan luas lahan. Terus di sini di outputnya juga ada contoh interpretasi kayak gini. Rata-rata harga rumah adalah $180.796 dengan CV 0,44. Artinya variasi harga antar rumah itu cukup tinggi, yang dimana hal ini tuh menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga yang besar antar properti yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lokasi, luas bangunan, dan juga kualitas dari konstruksi, seperti itu. Terus kita lanjut ke bagian yang ke-8, statistik deskriptif kualitatif. Jadi tahap ini tuh dilakukan bertujuan untuk menunjukkan distribusi kategori pada variabel kualitatif. Di sini kalau saya itu analisisnya dilakukan pada kolom MS Zoning yang menggambarkan klasifikasi zona tempat rumah berada, kayak zona residensial, komersial, atau pertanian, dan lain-lain. Untuk kodenya pada tahap yang ini kurang lebih kayak gini. Kita coba tambahkan. Untuk tahap yang ke-8 ini kita bakal membahas frekuensi dan presentase variabel dominan dan maknanya terhadap konteks. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit kode bagian 8, statistik deskriptif kualitatif. Jadi kita import dulu pandas alias PD, library Python, terus kita pilih kolom kategoriknya MS Zoning. Kalau saya sih itu, jadi MS Zoning sendiri itu di dataset berisi zona atau klasifikasi area rumah. Terus kita cek apakah kolom ada di dataset ini. Kolom yang kita pilih itu ada di dataset atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak ditemukan, programnya itu nanti nggak bakal error, tapi dia bakal menampilkan pesan bahwa kolomnya nggak ada. Terus kita lanjut ke hitung frekuensi dan presentase di bagian ini. Di sini merupakan inti dari analisis yang kita lakukan. Value count itu ini untuk menghitung berapa kali setiap kategori itu muncul frekuensinya. Terus ini frac/len df itu menghitung presentasi tiap kategori terhadap total data. Round 2 sendiri itu membulatkan hasil ke 2 angka desimal. Terus ada tabel ini, perintah yang ini gabungkan ke dalam tabel. Jadi perintah ini tuh bakal menggabungkan dua hasil sebelumnya, frekuensi dan presentasi tadi, ke dalam satu data frame. Tujuannya ya biar hasil itu bisa ditampilkan kayak jadi tabel gitu. Terus ini statistik deskriptif kualitatif itu menampilkan tabel hasil analisis ke layar kita, ke output kita. Terus ini karena value underscore const tadi itu otomatis mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil, maka Fred Index ini tuh bakal memiliki kategori paling banyak yang muncul atau yang dominan. Terus PTC.ILOC ini presentase dari kategori yang dominan. Terus kita juga bakal tentukan makna konteks. Kayak kita juga bakal nambahin
interpretasi konteks berdasarkan kolom yang dianalisis. Terus contoh interpretasi ini itu tentu kita bakal menghasilkan hasil interpretasi kita di output dalam bentuk kalimat. Untuk outputnya kurang lebih itu seperti ini. Frekuensi presentasinya itu muncul dari hasil perhitungan, bisa kita lihat frekuensi dan presentasinya untuk setiap kategori berdasarkan hasil perhitungan. Frekuensi dan presentasi diperoleh distribusi sebagai berikut. Itu bisa kita lihat di outputnya. RL atau Residential Low Density itu ada frekuensinya ada 2273 dan presentasinya 77,58%. RM Residential Medium Density ada 462 data, presentasinya kurang lebih 15,77%. FV atau Floating Village Residential itu ada 139 data, presentasinya 4, sekian%. Terus ada RH Residential High Density ada 27 data dengan 0,92 presentasinya. Ada C atau komersial ada 25 data dengan presentasi 0,85%. Terus I atau industrial dan A agrikultur masing-masing 2 datanya, frekuensinya, dan presentasinya ada 0,07%. Berdasarkan hasil analisis, kita juga bisa lihat langsung di sini bahwa kategori yang paling dominan itu adalah RL dengan presentasi sebesar 77,58%. Artinya, sebagian besar rumah yang berada di zona dan residensial rendah, yaitu area perumahan dengan kepadatan bangunan yang rendah. Terus di sini juga ada contoh interpretasinya, variabel dominannya apa. Dengan kata lain, distribusi ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar data dalam dataset Ames Housing ini berasal dari lingkungan perumahan yang tergolong tenang dan jarang penduduknya, seperti itu. Berikutnya kita bakal lanjut ke poin selanjutnya, yaitu visualisasi data. Jadi pada tahap ini itu merupakan tahap terakhir, yaitu visualisasi data. Jadi tahap ini tuh bertujuan untuk memperjelas distribusi dan hubungan antar variabel melalui representasi dari grafik. Untuk memperjelas distribusi, pada bagian kali ini saya menggunakan histogram untuk menggambarkan distribusi dari variabel sale price, yaitu harga jual rumah. Untuk kode pada bagian ini itu kurang lebih seperti ini. Kita coba. Saya jelaskan sedikit. Jadi kita bakal import dulu Matplotlib dan Seaborn-nya untuk buat grafik. Terus kita bakal pilih kolom numerik untuk divisualisasikan. Di sini saya pilih sale price. Terus di sini saya pakai histogram karena kita bisa lihat nanti sebaran nilainya, apakah histogram kita tuh condong ke kiri atau ke kanan atau bahkan simetris seperti itu. Terus di sini kita buat histogramnya menggunakan kode yang ini. Jadi PLT figure fixed size ini itu mengatur ukuran grafik, lebarnya dan proporsionalnya. Jadi yang bagian ini tuh kurang lebih untuk tampilan dari histogram yang bakal saya buat, kurang lebih kayak gitu. Terus bagian yang ini itu untuk menghitung 2 ukuran penting dari penyebaran data, yaitu mean, rata-rata jumlah semua nilai dari nilai dibagi kebanyakan data. Banyaknya data, terus mean,
median, nilai tengah. Terus dari perbandingan mean dan median ini nanti itu bisa menunjukkan arah kemiringan distribusi. Apakah dia nanti miring ke kanan atau ke kiri. Terus di sini tentukan arah kemiringan. Arah sama dengan miring ke kanan itu namanya right skewed. Terus logikanya untuk di kode ini, kalau misalnya mean-nya itu lebih besar dari median, berarti banyak nilai besar, itu bakal rata-ratanya tuh ke kanan. Distribusinya tuh bakal miring ke kanan. Kalau mean-nya itu lebih kecil daripada median, berarti nanti distribusinya tuh bakal miring ke kiri. Kurang lebih logikanya seperti itu. Terus hasil interpretasinya juga nanti bakal dicetak. Ini untuk kodenya itu yang ini. Bagian itu mencetak hasil analisis otomatis dengan penjelasan yang lengkap. Nah, hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Gambar histogram dari sell price ya tadi yang saya pilih. Bisa kita lihat bahwa distribusinya itu miring ke kanan. Jadi dia numpuk datanya itu di bagian kiri, terus dia bakal kayak apa ya ini namanya, garisnya ini makin ke kanan itu makin panjang gitu loh. Kurang lebih seperti itulah ya yang bisa kita lihat tuh. Dari bagian kiri dia datanya numpuk nih, bagian ke kanan dia makin kecil seperti itu. Untuk dari gambar ini distribusinya itu kan miring ke kanan, ditunjukkan oleh nilai mean 180.796 yang lebih besar dibandingkan mediannya 160.000, maaf. Artinya di sini tuh sebagian besar rumah itu memiliki harga di bawah rata-rata, sementara terdapat beberapa rumah yang harganya itu jauh lebih tinggi dari mayoritas data. Lalu kondisi ini juga tuh sesuai ya dengan hasil statistik deskriptif sebelumnya yang menunjukkan bahwa variasi harga antar rumah itu cukup tinggi. Dengan demikian, kita buat histogram di sini itu dapat membantu memperjelas bahwa data harga rumah itu memiliki sebaran tidak simetris akibat adanya beberapa properti bernilai tinggi yang mengatur rata-rata. Di sini ada contoh interpretasi visualisasinya, saya tampilkan juga di outputnya. Seperti itu. Kurang lebih bagian visualisasi data itu seperti itu. Jenis grafik, apa yang terlihat dari grafik gitu kan. Terus kita langsung aja ke bagian terakhir. Jadi berdasarkan hasil praktikum analisis data menggunakan dataset Ames Housing, diperoleh beberapa temuan penting, yaitu yang pertama, data itu terdiri dari berbagai variabel numerik dan kategorik, seperti luas lahan, luas bangunan, karakteristik rumah, harga jual, dan juga kualitas. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan duplikasi dan data itu telah dibersihkan dari nilai kosong serta outlier. Terus temuan yang kedua, dari analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata harga rumah sebesar $180.796 dengan variasi yang cukup tinggi, yaitu 0,44, yang dimana hal ini tuh menandakan adanya perbedaan harga yang signifikan antar rumah. Lalu temuan terakhir, sebagian besar rumah itu berada di zona residential low density atau RL, yang bisa kita lihat tadi dari hasil analisis yang kita lakukan bahwa variabel yang sering muncul itu adalah RL, yang dimana itu menggambarkan bahwa mayoritas properti berada di kawasan perumahan dengan kepadatan yang rendah. Secara keseluruhan, dataset kita, Ames Housing ini itu telah melalui tahap pembersihan dan siap
digunakan untuk analisis lanjutan, seperti kayak permodelan regresi atau prediksi harga rumah. Terus selain itu, praktikum ini juga tentu memberikan pemahaman penting ke kita mahasiswa tentang bagaimana memeriksa, membersihkan, dan menganalisis data sebelum dilakukan proses modeling yang lebih kompleks. Mungkin untuk yang saya sampaikan hanya itu. Di sini saya sudah melakukan apa yang diperintahkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.